Baru kembali dari kantor polisi. Setiap bulan gajiku akan dipotong. Hei, berhenti! Jangan diam saja, angkat teleponnya. Kalau tidak aku bisa pingsan karena bau ikan. Cepat angkat teleponnya. Halo? Iya, aku Ragini Gadodia. Iya, kami yang bersalah. Kau akan mendapatkan uangnya besok. Dan Sarmista Bos tidak bersalah apapun. Iya. Nenek. Ragini, aku tidak mengharapkan ini darimu. Kau itu begitu pengecut sekali. Kenapa kau tidak bilang apa-apa pada nenekmu? Terkadang kau harus keluar dari rasa takut ini. Apa kau tahu? Percuma saja aku bicara padamu seperti ini. Yang kau dengarkan pasti adalah nenekmu, kan? Pasti perkataan nenekmu. Dan aku sudah terbiasa dengan itu. Karena kau pun selalu menurut dengannya. Ya ampun, rumahku jadi kotor. Kenapa masih berdiri saja di sini? Ayo keluar. Cepat keluar. Ya ampun, ya ampun. Ibu tahu? Kalau ibu melihat wajah Bibi tadi, melihat ikan, dia seperti melihat setan saja. Suara, tidak seharusnya kau melakukan itu. Bibi itu kan lebih tua darimu. Ibu, kalau dia tua, kenapa dia berlaku seperti itu? Aku juga tidak suka menyusahkan orang, Bu. Tetapi kalau dia sampai membuat ibuku menangis, dia harus tahu apa akibat dari perbuatannya. Ngomong-ngomong, di mana nenek, Bu? Salam, Bibi. Aku mau beli piring pemujaan. Mau yang harga berapa? 50 rupiah, 100 rupiah? Hei, aku bukan pengemis jalanan. Aku tidak mau piring yang murah. Berikan piring yang mahal. Ayo, keluarkan. Ada yang 500 sampai 1000 rupiah. Berikan yang 1000 rupiah. Cotu, berikan yang 1000 rupiah. Iya, sebentar, Pak. Hei, dia sedang sibuk. Kenapa tidak kau saja yang berikan padaku? Kalau tidak, biar aku beli dari tempat lain. Tidak, tunggu dulu, Bibi. Biar aku ambilkan. Hari ini aku bangga sekali. Cucuku Suara telah memenangkan pertandingan dan mengalahkan anakmu Ragini. Itu sebabnya aku ingin memberikan bunga 2 kali lipat pada Dewi. Bibi, tolong sampaikan ucapan selamat dariku untuk Suara. Tidak usah, Bi. Kau bisa bayar kapan saja. Hei, apa ini? Ada apa, Bibi? Di kelapa ini ada tanda merahnya. Ya ampun, kelapa maaf. itu kan untuk berdoa. Aku tidak sengaja, Bibi. Tidak sengaja bagaimana? Biar aku ganti. Coba kau lihat ini. Ih, semuanya sama. Semua kelapanya ada tanda merahnya. Apa kau membeli kelapa bekas dari kuil lalu kau jual kembali? Tidak, Bibi. Pasti ada yang salah. Di tokoku, semua barangnya masih baru. Ah, ya, tentu saja barang baru. Tapi semua kelapanya ada tanda merah. Coba saja kalian lihat ini, ha? Lihat, itu? ada tanda merahnya kan? Ini kelapa bekas. Bibi, sebentar. Pasti ada kesalahan. Hei, sudah, tidak usah banyak bicara. Akui saja kalau kau adalah seorang pencuri. Makanya kau punya toko sebesar ini. Bibi, bukan seperti itu. Tidak usah pura-pura padaku. Kau berani mempermainkan aku ya, ha? Ini, aku tidak mau beli kelapa darimu lagi. Ada-ada saja. Tidak tahu malu. Benar-benar tidak tahu diri.
Bibi, tunggu dulu Bibi. Ambil ini. Bibi. Ibu, kenapa ibu harus melakukannya? Kenapa ibu tidak melakukannya? Dia sudah berani menghina anak ibu. Tentu saja ibu harus membalasnya. Beres, masalahnya pun selesai. Hei Somi, zaman sekarang itu apapun yang kau lakukan, pasti ada balasannya. Sudahlah, lupakan saja. Ayo, aku senang sekali. Kalau hari ini, aku ingin memberikan pemujaan yang lebih dari biasanya. Ragini! Ragini, tunggu. Aku mau bicara denganmu. Cepat katakan, ada apa? Ragini, aku yakin ada masalah besar di sini. Apa maksudmu? Maksudnya adalah, pasti ada masalah besar di antara keluarga kita. Kalau tidak, pikirkan saja. Kalau permusuhan seperti ini antara nenekmu dan juga nenekku, lalu kenapa mereka masih mau melihat wajahnya satu sama lain? Kenapa tidak menjauh saja? Dan kenapa masih terus bertengkar? Ragini, lihat kita berdua. Kita besar di tempat ini, tapi kita tidak pernah menjadi teman. Aku hidup dengan caraku sendiri, sedangkan kau hidup dengan caramu. Dan lihat orang tua kita, mereka selalu saja diam. Bertemu di jalan pun mereka tidak saling menegur. Aku yakin sekali, Ragini. Semua ini pasti bukan masalah kecil. Suara, aku tidak mengerti apa yang ingin kau katakan. Ragini, aku hanya ingin berkata kalau di antara keluarga kita terjadi permusuhan, pasti alasannya sangat besar. Dan kita berdua harus mencari tahu alasannya. Kenapa semua ini bisa terjadi? Apa? Tidak. Aku tidak bisa melakukan itu. Ragini, kau harus mengerti, kawan. Sampai kapan kita akan melihat mereka berkelahi terus? Kita harus mencari tahu apa penyebabnya. Kalau tidak akan mungkin kita bisa menghentikan ini. Suara, baiklah. Aku akan berusaha. Ragini, bukan berusaha saja, tapi kita harus mencari tahu. Apapun yang terjadi, aku harus mencari tahu apa alasannya sampai kedua keluarga ini bermusuhan seperti ini.
suara Ragini benar-benar bagus. Iya benar, suara Ragini memang terdengar indah sekali, Bu. Ibu baru dengar suaranya. Nenek, Ibu, Hmm? aku ingin bertanya sesuatu. Tanya saja. Kenapa nenek dan neneknya Ragini bertengkar? Ibu, sudah bertahun-tahun aku bertanya ini. Dan setiap kali aku bertanya, ibu diam saja. Masalahnya tidak pernah parah seperti yang terjadi kemarin, Bu. Aku hanya ingin tahu apa masalahnya. Aku mohon ibu beritahu aku. Ayah, pertengkaran seperti ini pasti ada alasannya kan? Kalau tidak bermusuhan, orang tidak mau melihat satu sama lain, mereka pasti akan menjauh. Bukankah tidak baik kalau kita menyakiti satu sama lain seperti ini? Ragini, jangan-jangan kau sudah berteman dengan Suara. Tidak tahu kau bertanya soal apa padanya. Ayah, kami bukan berteman, kami hanya tetangga. Dan aku tidak tahu kapan kami bisa jadi berteman. Dan apapun yang terjadi, aku hanya tidak ingin itu terjadi pada keluarga kita selanjutnya, Ayah. Ibu, kita tidak pernah menjadi baik dengan keluarga mereka. Tetapi kita bisa pindah dari sini, Bu. Setidaknya kita bisa hidup dengan tenang. Tidak akan ada keributan setiap hari dan tidak ada masalah setiap hari. Berapa kali ibu bilang kau jangan ikut campur urusan orang tua? Kau tidak mengerti. Apalagi sekarang kau masih kecil dan kau berani bertanya seperti itu. Ini yang terakhir kalinya. Jangan pernah tanyakan pada ibu ataupun pada nenek tentang masalah ini lagi. Dalam hidupmu kau diberi kebebasan, tapi bukan berarti kau boleh bertanya itu pada kami. Baiklah, Bu. Lain kali aku tidak perlu bertanya padamu lagi. Tapi masalahnya ini sudah menjadi besar sekali. Ibu tidak akan memberitahuku. Sekarang aku yang akan mencari tahu sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Akan ku cari tahu semuanya. Ayah, tolong beritahu ada masalah apa. Kenapa banyak berpikir, Sekar? Kenapa kau tidak beritahu dia? Ibu, biarkan saja. Aku mohon. Sampai kapan dia tidak akan mengetahui ini? Suatu hari nanti semua masalah pasti akan dia ketahui. Lagi pula, cucuku ini sudah berani menanyakan hal ini padaku. Kalau sekarang aku tidak menjawabnya, maka tidak ada gunanya aku jadi neneknya. Ibu, aku mohon. Biarkan saja, Bu. Ayahmu tidak akan memberitahu apa-apa padamu, Ragini. Lakukan satu hal. Keluarlah. Kakekmu datang dari Jaipur.
Dia yang akan menjawab semua pertanyaanmu. Kakek sudah datang. Kakek, Ibu, apa yang ibu katakan? Anak kalau berkarma baik, maka dia akan dapatkan buahnya. Dan kalau buruk, maka buahnya untuk orang tua. Seperti kita sedang menerima karma burukmu selama 20 tahun ini. Salam ayah. Oh, semoga bahagia, semoga bahagia. Bagaimana tokomu? Toko baik-baik saja ya. Kesehatanmu? Baik-baik saja? Iya, iya ya. Baguslah kalau begitu. Oh, kakek, bagaimana perjalanan kakek? perjalananku baik sekali. Ini ada manisan dari kuil, berikan pada semua. Baik. Sejak tadi cucumu sudah menunggu. Sekarang kau beritahu dia. Kalau begitu biar aku saja. Sayang, kakekmu sudah bersiap-siap akan menikahkanmu tidak lama lagi. Kau sudah dicarikan pasangan hidup. Kau tidak perlu malu, nak. Ayah, pernikahan. Ragini mau dinikahkan. Di mana ayah dapatkan laki-laki itu? Dan bagaimana keluarganya? Dulu di dekat rumah kita punya tetangga namanya adalah Durga Prasad Maheswari. Dia pengusaha besi tua yang terbesar di Kalkuta, India ini. Besi tua? Aku tidak mau cucuku menikah dengan anak pengusaha besi tua. Besi tua maksudku adalah dia suka beli banyak alat-alat besi kapal terbang, dia jual beli sampai miliaran rupiah. Luar biasa, bukan? Iya, kalau begitu tidak apa-apa. Ada 2 anak, yang besar sudah menikah, dan yang kecil dia minta untuk Ragini. Sudah dapat lamaran dari keluarga begitu besar, bagaimana aku tolak, makanya aku menerimanya. Kau sudah dapat jawabannya kan? Sekarang kau siap-siaplah dulu. Sudah saatnya kau pergi ke kampus. Sana. Tunggu Ragini. Ragini, kau mau dinikahkan. Kalau kau ada sesuatu ataupun ada keraguan, katakan saja. Karena kau tidak punya kesempatan lagi. Tidak, Ayah. Di rumah ini kalian semua selalu menjagaku. Aku tidak merasa kekurangan apapun. Hidupku dan masa depanku kalian yang menentukan. Dan semua masa depanku akan selalu baik jadinya. Dan aku yakin sekali,
apapun yang kakek tentukan untuk masa depanku, pasti akan membawa kebaikan untukku. Dan aku tidak akan menolaknya. Bagus. Bagus, ini adalah darah asli dari keluarga Gadodia. Biar waktu berjalan dengan cara apapun, tetapi cucuku masih juga menerima kebahagiaan kita sebagai kebahagiaan dirinya. Bagus, bagus cucuku. Hari ini, kau telah membuktikan kau bukan hanya sebagai nenek yang baik, tetapi juga ibu yang baik. Ketika menantu meninggal, dia umur 5 tahun. Sejak saat itu sampai sekarang, kau mengurusnya dengan baik sekali. Itu bagus. Bersiap-siaplah, karena kau harus pergi ke kampus. Ayo. Kau juga harus segera bersiap, nak, untuk menerima tamu. Ayah, kalau ayah beritahu alamatnya padaku, aku akan pergi mencarinya. Rumah nomor 32, Basori Manzil, Raja Rath Road. Aku bersiap dulu ya. Tunggu, Sekar. Akan lebih baik kalau masa lalumu itu tidak terbongkar. Kalau sampai Ragini tahu masa lalumu, keluarga mempelai laki-laki tidak akan menyukainya. Makanya sampai Ragini menikah, kau juga harus menjauhi semuanya. Dan kau harus merahasiakan hal ini. Kau mengerti? मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बिना लगता जी तू की जाने प्यार मेरा मैं करूं इंतजार तेरा तू दिल को यूं जान मेरी जान मेरी. Ragini, kapan kau datang? Saat kau latihan tadi. Tapi aku tidak ingin mengganggumu, makanya aku diam saja. Terima kasih, Suara. Untuk apa? Tadi ibu guru memberitahuku bahwa kau yang menyuruhku untuk menjadi representasi musiknya supaya aku bisa ikut bertanding. Tapi Suara, ini tidak benar. Pemenangnya adalah kau, iya kan? Lalu kenapa Sudahlah, kau... Ragini. Kalau gitarmu tidak putus senarnya, kau pasti yang menjadi pemenangnya. Makanya aku akan representasikan kampus kita. Tapi Suara... Sudahlah, Ragini, oke? Ini adalah pertandingan level yang terakhir. Dan hanya pemenang itu yang akan mendapat juara yang bisa membawa nama baik kampus. Bukan seperti aku, yang memainkan gitar di jalanan ketika ada pertandingan di kampus. Kau mengerti? Baiklah. Suara, maafkan aku. Untuk apa? Karena aku masih sering salah paham padamu. Kau tahu, Ragini? Kalau orang belum mengenal satu sama lain, maka belum bisa mengetahui siapa dia. Aku tahu kau tidak bisa melawan nenekmu. Tapi sebenarnya sudah berapa kali aku marah padamu. Sudahlah, Ragini, tidak apa-apa. Lebih baik kita bicara berterus terang saja. Karena masalah pasti akan ada terus. Dan masalah itu tidak bisa kita ketahui sampai sekarang. Kau tahu apa masalah sebenarnya? Aku tidak tahu. Tapi Suara, mungkin aku juga tidak akan bisa menanyakannya. Kenapa? Suara, itu... Hei, rembulan yang bermimpi. Kenapa mendadak kau jadi pemalu seperti ini? Suara, aku
aku akan menikah. Apa? Benarkah? Selamat ya. Ayo cepat beritahu aku. Siapa dia? Mereka tinggal di mana? Berasal dari keluarga mana? Ayo cepat beritahu aku. Maksudku tentang keluarganya. Keluarganya besar atau kecil? Nenek! 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 Sepertinya mereka sudah datang. Ibu, ayah, cepat ke sini. Paman, bibi, ayo cepat. Semuanya cepat kemari. Utra, kau jangan berteriak begitu. Anak gadis tidak boleh teriak seperti itu. Maaf, Nek. Aku lupa karena senang. Aku akan tutup pintunya. Tunggu. Apakah kau sudah lupa dengan semua peraturan? Kalau ada tamu yang datang, maka yang akan menyambut mereka adalah kepala keluarga. Bagaimana keadaan di sana? Maksudnya orang-orangnya seperti apa? Dan mertuamu bagaimana sikapnya? Sudah waktunya bertemu. Ramdin, bawalah mereka. Baik, Tuan.